Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rushdahu min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharain amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah yang tertuang dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Ini mudah-mudahan ya kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, mampu menjalani hari-hari kita yang berat ini dalam keadaan tenang, dalam keadaan penuh kedamaian dan ridha atas segala yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir kita mengkaji hadis yang ke-14 yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga kehormatan, menjaga darah sesama muslim. Dalam konteks Indonesia, ini bukan hanya kehormatan dan darah sesama muslim, tetapi darah dan juga kehormatan sesama warga negara yang bernaung di dalam atau di bawah negara kesatuan Republik Indonesia ini harus kita jaga. Semuanya terlindungi dan semuanya setara di hadapan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan agama atau berdasarkan kepercayaan. Baiklah hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kaji hadis yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul khamis wa asyar. Hadis yang ke-15, adabun islamiyatun. Ini menjelaskan tentang adab atau etika Islami atau etika-etika yang itu diajarkan oleh agama kita melalui Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tahu ini nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, yang suatu hari diberikan panggilan oleh Rasulullah dengan sebutan Abu Hurairah atau bapaknya kucing, karena beliau senang sekali memelihara dan menggendong kucingnya. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata perkataan yang baik, atau seandainya tidak mampu untuk berkata yang baik, hendaklah ia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Lalu siapa saja yang mengklaim, mengaku diri sebagai orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah wa memberi sekalian, hadis ini menjelaskan 3 etika yang penting di dalam pergaulan sosial kita. Jadi yang pertama, Rasulullah mengajarkan kita supaya mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang bermanfaat bagi orang lain, dan seandainya tidak mampu untuk berkata atau mengajarkan perkataan-perkataan yang baik, adalah diam. Kenapa? Karena dari perkataan inilah kita seringkali disadari atau tidak, entah disengaja atau tidak, terkadang itu menyakiti perasaan orang lain. Oke, seperti sekarang misalnya, zaman teknologi canggih, mungkin orang jarang mengeluarkan kalimat, jarang mengeluarkan kata-kata, tetapi jempolnya bermain, menulis status,
di Facebook, di WhatsApp, di Instagram dan sebagainya, yang tulisannya berisi hujatan, berisi cacian. Dan kalau kita lihat di medsos, apalagi kemarin ketika kita sedang menghadapi pemilu, hadirin sekalian, berapa banyak orang yang terlibat atau melibatkan diri di dalam membuat kalimat-kalimat yang berisi hujatan, berisi cacian kepada yang lain, entah itu di status Facebooknya, di status WhatsAppnya, atau di IG-nya. Itu banyak sekali berisi hujatan-hujatan kepada yang lain yang itu berbeda pandangan dan berbeda pilihan. Ini tidak diperkenankan. Artinya apa? Hukumnya sama. Antara dia mengeluarkan kataan yang tidak baik dengan menuliskan yang tidak baik, itu hukumnya sama. Haram, dan itu berdosa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita hindari. Yang kedua, etika yang juga penting dalam pergaulan sosial kita adalah memuliakan tetangga. Maka seringkali hadirin sekalian, dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, seandainya engkau memasak, perbanyaklah kuahnya. Ya, ini bukan berarti bahwa tetangga dikasih kuahnya doang, tidak. Artinya apa? Berbagi. Kenapa? Kalau ada apa-apa, yang paling pertama kita minta bantuan siapa? Tetangga, bukan orang lain. Kita sakit misalnya, nggak mungkin kita menunggu saudara kita yang jauh. Tapi siapa? Tetangga yang akan kita minta pertolongan. Kita membangun rumah, gotong royong. Yang pertama kali kita libatkan diminta bantuannya siapa? Tetangga. Maka itu penting bagi kita adalah memuliakan tetangga kita. Yang ketiga, hadirin sekalian, etika yang juga perlu kita perhatikan adalah berusaha semaksimal mungkin juga untuk memuliakan, menghargai tamu-tamu yang datang ke tempat kita. Ini terutama memang tamu yang memiliki niat, memiliki maksud untuk menjalin hubungan silaturahim dengan kita. Ya tepat seperti sekarang. Ya meskipun sekarang Idul Fitri tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak kita pungkiri bahwa di beberapa tempat kegiatan silaturahim, kunjungan langsung masih terjadi. Muliakan tamu. Muliakan tamu. Tetapi ada bertanya, bagaimana Pak seandainya mohon maaf ini ada kunjungan? Ya, karena misalnya selaku pegawai, selaku staf yang bekerja di sebuah institusi tertentu, lalu kemudian ada kunjungan dari atasannya atau memiliki kedudukan lebih tinggi. Bagaimana cara memuliakan tamu yang seperti itu? Dalam konteks tugas, tamu yang datang kepada kita itu pasti sudah membawa segala sesuatu. Surat tugasnya sudah ada, dan mereka juga sudah dibekali transport, bahkan juga ada diberikan imbalan yang bernama uang harian. Jadi kita tidak perlu lagi bergopoh-gopoh menjamu mereka secara berlebihan. Terlebih seandainya mohon maaf dalam rangka menjamu tamu yang secara jenjang itu di atas kita, kemudian sampai kita mengambil pos-pos yang tidak diperkenankan, maka itu pun tidak diperbolehkan secara agama, haram hukumnya. Ya, kecuali kalau misalnya mengambil dari kantong sendiri silahkan. Tapi kalau sampai itu mengambil pos yang itu bukan haknya, maka itu tentu saja tidak diperbolehkan. Maka betul kalau seandainya ada yang mengatakan tamu itu ibarat raja, di satu sisi iya, tetapi di sisi lain tamu juga seperti mayat. Artinya apa? Ente selaku tamu ikut apa kata tuan rumah, dikasih teh ya minum teh, dikasih kopi ya diminum kopinya, nggak dikasih apa-apa ya sudah. Tidak boleh menuntut yang berlebih-lebihan kepada tuan rumah. Nah, baiklah hadirin sekalian, lalu ma yustafadu minal hadis, apa yang kemudian bisa kita ambil manfaatnya dari hadis ini? Yang pertama, al-kalamu la budda wa ayyakuna mubahan wa illa faskutu afdal.
mengeluarkan perkataan atau ucapan itu sebaiknya, seyogianya, seharusnya ya, sampaikan perkataan-perkataan yang itu syukur-syukur bisa mengandung sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Kalaupun tidak, paling tidak itu tidak mengandung hujatan, tidak mengandung ghibah atau pergunjingan, atau tidak mengandung ucapan yang itu membongkar kesalahan dan aib orang lain. Kalau tidak mampu ya sudah, fasukut afdal, diam saja, itu lebih baik. Yang kedua, al-ihtimamu bil jari wa adamu idza'il jirani bil aqwali wal af'al. Kemudian apa, hadis ini memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan kondisi tetangga kita. Seandainya ada tetangga, mohon maaf, secara ekonomi mungkin mengalami kekurangan, sedang sakit, butuh bantuan, segera kita tolong. Maka wajar kalau seandainya saja salah satu tanda kerukunan atau kedamaian yang ada di dalam lingkungan atau kampung itu tergantung kepada kerukunan yang terjadi antara satu dengan tetangga yang lain. Seandainya antara satu dengan tetangga yang lain tidak lagi ada kerukunan, maka tunggu sajalah kehancuran dari kampung itu sendiri. Maka hadirin, senantiasa penting sekali kita memperhatikan kondisi tetangga-tetangga kita. Dan juga apa? Wa adam idza, tidak boleh kita kemudian memperlakukan tetangga entah itu dengan ucapan, sikap atau perbuatan yang mungkin menyakiti mereka. Tidak boleh. Dan yang ketiga adalah ikramud dhaif minad din. Bahwasanya memuliakan tamu itu merupakan bagian dari ajaran agama kita. Jadi seandainya kita sudah memuliakan tamu, berarti kita sudah menjalankan sebagian daripada agama kita. Nah, dan yang terakhir adalah at-tahalli bil fadilati wa takhalli 'anil ladhina. Dan yang penting bagi kita adalah bagaimana kita semaksimal mungkin mengisi kehidupan kita dengan berbagai macam keutamaan-keutamaan yang kita ambil, kita pelajari dari ajaran agama kita, dan juga mengosongkan diri, ya, at-takhalli itu artinya ya kita mengosongkan diri, baik itu secara pikiran, secara perasaan, dari apa? Dari berbagai macam sikap, dari berbagai macam angan-angan yang pada akhirnya itu tercetus di dalam ucapan atau tindakan kita yang justru akan menyakiti atau merugikan orang lain. Baiklah hadirin sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kajian yang ke-15 ini, hadis yang ke-15 ini. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dan manfaat dari kajian kita pada kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.